Halo guys, para mahasiswa semua. Pada video bagian kedua tentang teori bilangan, kita akan membahas tentang sistem kekongruenan linear, kemudian dilanjutkan dengan bilangan prima, dan diakhiri dengan sebuah teorema yaitu teorema Fermat. Saya ucapkan selamat menyaksikan dan selamat belajar. Kita mulai dengan membahas sistem kekongruenan linear. Sebuah sistem kekongruenan linear terdiri dari lebih dari satu kekongruenan, yaitu berbentuk simultan sebagai berikut: X kongruen dengan A1 dalam modulus M1, X kongruen dengan A2 dalam modulus M2, dan seterusnya, hingga X kongruen dengan AN dalam modulus MN. Sebagai contoh, sebuah bilangan bulat jika dibagi dengan 3 bersisa 2, dan jika ia dibagi dengan 5 bersisa 3. Berapakah bilangan bulat tersebut? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Misalkan bilangan bulat yang ditanya sama dengan X. Di dalam soal disebutkan bahwa bilangan bulat tersebut jika dibagi dengan 3 bersisa 2. Berarti X mod 3 sama dengan 2. Atau dalam bentuk kongruen, X kongruen dengan 2 dalam modulus 3. Kemudian jika ia dibagi dengan 5 bersisa 3. Berarti X mod 5 sama dengan 3. Atau dalam bentuk kongruen, X kongruen dengan 3 dalam modulus 5. Berarti terdapat sistem kekongruenan yaitu X kongruen dengan 2 dalam modulus 3 dan X kongruen dalam 3 modulus 5. Untuk menyelesaikan sistem kekongruenan ini, kita nyatakan bentuk kongruenan pertama ini dalam bentuk persamaan, yaitu X sama dengan 2 ditambah 3K1. Ya, berarti yang ini. Kemudian kita substitusikan persamaan ini ke dalam bentuk kekongruenan yang kedua. Ya, jadi X yang kedua ini kita ganti dengan 2 tambah 3K1. Berarti 2 tambah 3K1 ya, kongruen dengan 3 ya, dalam modulus 5. Nah, kemudian 2-nya kita pindahkan ke sini ya, berarti 3 dikurang 2 itu sama dengan 1. Berarti 3K1 kongruen dengan 1 dalam modulus 5. Nah, selesaikan bentuk kekongruenan ini ya dengan salah satu cara yang sudah dijelaskan pada video bagian pertama, maka diperoleh solusinya adalah K1 kongruen dengan 2 dalam modulus 5. Atau dinyatakan dalam bentuk persamaan, K1 sama dengan 2 ditambah 5K2. Kemudian, substitusikan K1 sama dengan 2 tambah 5K2 ke dalam persamaan 3. Persamaan 3 adalah ini, yaitu X sama dengan 2 ditambah 3K1. K1-nya kita ganti dengan 2 tambah 5K2, sehingga menjadi 2 tambah 3 kali 2 tambah 5K2. Atau 2 tambah 3 kali 2 adalah 6, 3 kali 5 adalah 15, berarti 15K2. 2 tambah 6, 8, berarti 8 tambah 15K2. Jadi X sama dengan 8 tambah 15K2. Atau dalam bentuk kekongruenan, X kongruen dengan 8 dalam modulus 15. Berarti X yang ditanya ya adalah 8. Nah, periksa sesuai dengan soal yang berbunyi bahwa bilangan bulat tersebut jika dibagi dengan 3 bersisa 2 dan jika dibagi dengan 5 bersisa 3, maka periksa bahwa 8 mod 3 sama dengan 2 dan 8 mod 5 sama dengan 3. Nah, solusinya tidak hanya 8 ini, tetapi semua nilai X yang kongruen dengan 8 modulus 15 juga adalah solusinya. Yaitu kita tambahkan saja ke kanan sejauh 15, 8 tambah 15 adalah 23, 23 tambah 15 adalah 38, atau kita kurangkan ke kiri, ya, 8 kita kurang dengan 15 adalah min 7, ya, dan seterusnya. Sistem kekongruenan linear dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang terkenal di dalam teori bilangan, yaitu Chinese Remainder Problem. Persoalan ini muncul pada abad pertama Masehi, yang dikemukakan oleh seorang matematikawan Cina yang bernama Sun Tzu. Pada abad pertama Masehi, Sun Tzu mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Tentukan sebuah bilangan bulat yang bila dibagi dengan 5 menyisakan 3, bila dibagi 7 menyisakan 5, dan bila dibagi 11 menyisakan 7. Nah, untuk menjawabnya, misalkan bilangan bulat tersebut sama dengan X. Nah, bilangan bulat itu bila dibagi dengan 5 menyisakan 3. Berarti kalau dinyatakan dalam bentuk kekongruenan, X kongruen dengan 3 dalam modulus 5.
Bila dibagi 7 menyisakan 5, berarti X kongruen dengan 5 dalam modulus 7. Dan bila dibagi 11 menyisakan 7, berarti X kongruen dengan 7 dalam modulus 11. Nah, ini adalah sebuah sistem kekongruenan linear. Kita diminta untuk menentukan berapa nilai X ini. Persoalan Chinese remainder problem dapat kita selesaikan dengan menggunakan teorema yang juga bernama Chinese remainder theorem. Teorema ini berbunyi, misalkan M1, M2 sampai Mn itu adalah bilangan bulat positif, sedemikian sehingga pembagi bersama terbesar Mi dengan Mj sama dengan 1 untuk I tidak sama dengan J, yaitu Mi dan Mj relatif prima. Maka sistem kekongruenan linear X kongruen dengan A1 dalam modulus M1, X kongruen dengan A2 dalam modulus M2 dan seterusnya hingga X kongruen dengan An dalam modulus Mn mempunyai sebuah solusi unik dalam modulus M. M-nya ini adalah perkalian M1 dikali M2 dan seterusnya sampai dikali dengan Mn. Nah, solusi unik tersebut adalah X yang dalam hal ini X besar sama dengan 0 dan kecil dari M, dan solusinya tidak hanya X tersebut tetapi juga semua solusi lain yang kongruen dengan X tersebut dalam modulus M. Jadi nanti solusi Chinese remainder problem tersebut memiliki modulus yaitu perkalian ya, M1, M2 sampai Mn. Perhatikan contoh berikut ini. Di sini kita akan menentukan solusi dari pertanyaan Sunse tadi, yaitu yang berbentuk sistem kekongruenan linear ini. Kita akan menyelesaikannya dengan cara substitusi. Kita mulai dengan kongruen yang pertama, yaitu X kongruen dengan 3 dalam modulus 5. Yang ini. Nah, kemudian kita nyatakan ini dalam bentuk persamaan menjadi X sama dengan 3 ditambah 5K1. Kemudian kita sulihkan persamaan 1 ini ke dalam kongruen yang kedua, yaitu X kongruen dengan 5 dalam modulus 7. Jadi X-nya kita ganti dengan 3 tambah 5K1, sehingga menjadi 3 tambah 5K1 kongruen dengan 5 dalam modulus 7. Kemudian kita pindahkan 3 ini ke kanan, jadi 5 dikurang 3 itu sama dengan 2. Sehingga menjadi 5K1 kongruen dengan 2 dalam modulus 7. Nah, kita selesaikan kekongruenan ini ya dengan cara yang sudah dijelaskan pada video bagian pertama. Kita peroleh K1 kongruen dengan 6 dalam modulus 7. Atau dalam bentuk persamaan K1 sama dengan 6 tambah 7K2. Nah, kemudian kita sulihkan kembali K1 ini ya ke dalam persamaan 1. Jadi, X sama dengan 3 tambah 5K1, K1-nya kita ganti dengan 6 tambah 7K2, ya. Berarti 3 tambah 5 kali 6 tambah 7K2. Atau 5 kali 6, 30 tambah 3, berarti 33 ditambah 5 kali 7, 35, ya, 35K2. Nah, kemudian kita substitusikan, ya, persamaan 3 ini ke dalam kongruen yang ketiga, yaitu X kongruen dengan 7 dalam modulus 11. Kita ganti X-nya dengan 33 ditambah 35K2. Berarti 33 tambah 35K2 kongruen dengan 7 dalam modulus 11. Kita pindahkan 33 ini ke kanan ya. Berarti 7 dikurang 33 adalah min 26. Sehingga menjadi 35K2 kongruen dengan min 26 dalam modulus 11. Yang kalau diselesaikan, kita memperoleh K2-nya kongruen dengan 9 dalam modulus 11. Atau dalam bentuk persamaan K2 ya, sama dengan 9 ditambah 11 K3. Nah, kita sulihkan K2 ini ke dalam persamaan 3. Ya. Persamaan 3 adalah X sama dengan 33 tambah 35 K2. K2-nya kita ganti dengan 9 tambah 11 K3. Jadi, X sama dengan 33 ditambah 35 dikali 9 ditambah 11 K3. Nah, 35 kali 9 ditambah 33 adalah 348. 35 kali 11 adalah 385 K3. Jadi X sama dengan 348 ditambah 385 K3. Atau dalam bentuk kongruen, X kongruen dengan 348 dalam modulus 385. Nah, inilah solusinya. Ya, inilah X yang ditanyakan oleh Sunse tadi. Perhatikan bahwa 385 ini merupakan hasil kali dari semua modulus, yaitu 5 kali 7 kali 11. Ya. Sedangkan 348 ini adalah solusi unik. Ya. Dan 348 merupakan bilangan bulat positif terkecil, ya, yang merupakan solusi dari sistem
kekongruenan linear ini. Nah, periksa kembali bahwa 385 ya dibagi dengan 5 bersisa 3. 385 dibagi dengan 7 bersisa 5. 385 dibagi dengan 11 bersisa 7. Perhatikan solusi unik Chinese remainder problem tadi, yaitu X kongruen dengan 348 dalam modulus 385. Modulus 385 ini merupakan perkalian dari M1 kali M2 kali M3, yaitu 5 kali 7 kali 11, yang sama dengan 385. Secara umum, solusi sistem kekongruenan linear itu berbentuk X kongruen dengan A1 kali M1 kali Y1 tambah A2 kali M2 kali Y2 tambah dan seterusnya tambah AN kali MN kali YN. Yang dalam hal ini, MK adalah perkalian semua modulus kecuali MK. Sedangkan YK adalah balikan atau inverse MK dalam modulus MK. Tinjau kembali persoalan Chinese remainder problem tadi, yaitu yang ini. Sekarang kita akan menyelesaikannya tanpa menggunakan cara substitusi seperti yang sudah dijelaskan pada contoh sebelumnya. Mula-mula kita hitung modulus hasil akhir, yaitu perkalian dari semua modulus 5 dikali 7 kali 11, sama dengan 385. Kemudian kita hitung M1, yaitu perkalian dari semua modulus kecuali yang kongruen nomor 1, yaitu 7 kali 11, sama dengan 77. M2, perkalian dari semua modulus kecuali yang kongruen nomor 2, yaitu 5 kali 11, 55. Dan M3, perkalian dari semua modulus kecuali yang kongruen nomor 3, yaitu 5 kali 7, sama dengan 35. Kemudian kita hitung Y1. Y1 adalah balikan dari 77 dalam modulus 5. Y1 sama dengan 3, karena 77 dikali 3 kongruen dengan 1 dalam modulus 5. Kemudian Y2 adalah 6. Ya. 6 adalah balikan dari 55 dalam modulus 7, karena 55 dikali 6 kongruen dengan 1 dalam modulus 7. Begitu juga Y3 sama dengan 6, karena 35 dikali 6 kongruen dengan 1 dalam modulus 11. Maka solusi unik dari sistem kekongruenan tersebut adalah dalam bentuk X sama dengan A1 kali M1 kali Y1 tambah A2 kali M2 kali Y2 dan tambah A3 kali M3 kali Y3. Nah, A1, A2, A3 adalah ini ya, 3, 5, 7 ya. Jadi 3 dikali 77 kali 3 ditambah dengan 5 dikali 55 kali 6 ditambah 7 kali 35 kali 6. Ini adalah 3813 yang kongruen dengan 348 dalam modulus 385, yaitu 3813 di mod dengan 385 adalah 348. Selanjutnya kita membahas bilangan prima. Sebuah bilangan bulat positif P, yang dalam hal ini P lebih besar dari 1, disebut bilangan prima jika pembaginya hanya 1 dan P. Artinya P hanya habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Contohnya 23 adalah bilangan prima, karena ia hanya habis dibagi oleh 1 dan 23. Karena bilangan prima harus lebih besar dari 1, maka barisan bilangan prima dimulai dari 2, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Seluruh bilangan prima adalah bilangan ganjil, kecuali 2 yang merupakan bilangan genap. Bilangan selain prima disebut dengan bilangan komposit. Misalnya 20 adalah bilangan komposit, karena 20 dapat dibagi oleh 2, 4, 5, dan 10, selain 1 dan 20 itu sendiri. Kita dapat mengamati bahwa sembarang bilangan bulat positif dapat dinyatakan sebagai perkalian dari bilangan-bilangan prima. Misalnya 9 sama dengan 3 kali 3. 3 dan 3 adalah bilangan prima. 100 adalah perkalian dari 2 kali 2 kali 5 kali 5. Semuanya adalah bilangan prima. 13 adalah perkalian dari 13 itu sendiri. Nah, hal ini dinyatakan dalam sebuah teorema yang sangat fundamental yang bernama teorema fundamental dalam aritmetik. Teoremanya berbunyi begini. Setiap bilangan bulat positif yang lebih besar atau sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Untuk menguji apakah sebuah bilangan bulat n merupakan bilangan prima atau komposit, dapat dilakukan dengan algoritma sebagai berikut. Bagilah n dengan sejumlah bilangan prima, mulai dari 2, 3, dan seterusnya, sampai bilangan prima yang lebih kecil atau sama dengan akar n. Jika n habis dibagi dengan salah satu dari bilangan prima tersebut, maka n adalah bilangan komposit.
Tetapi jika n tidak habis dibagi oleh semua bilangan prima tersebut, maka n adalah bilangan prima. Perhatikan contoh 17 berikut. Tes apakah 171 dan 199 merupakan bilangan prima atau komposit. Kita hitung akar 171, yaitu 13,077. Bilangan-bilangan prima yang lebih kecil atau sama dengan akar 171, yaitu 13,077, adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, kita bagi 171 ini dengan angka-angka ini. Jika ia habis dibagi oleh salah satu dari angka-angka ini, maka 171 adalah bilangan komposit. Tetapi jika ia tidak habis dibagi oleh semua angka-angka ini, maka 171 merupakan bilangan prima. Nah, kita bagi 171 dibagi 2, ternyata tidak habis dibagi. 171 dibagi 3, habis dibagi. Nah, karena 171 habis dibagi 3, maka 171 adalah bilangan komposit. Yang kedua adalah 199. Akar 199 adalah 14,107. Bilangan prima yang lebih kecil atau sama dengan akar 199 atau 14,107 ini adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, kita bagi 199 dengan semua angka ini. Nah, ternyata 199 tidak habis dibagi oleh 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Oleh karena itu, 199 adalah bilangan prima. Tentu saja semakin besar bilangan bulatnya, semakin banyak operasi pembagian yang harus dilakukan. Oleh karena itu, cara menguji bilangan prima dengan algoritma seperti ini itu tidak cocok untuk bilangan prima yang besar. Untuk menguji apakah sebuah bilangan bulat merupakan bilangan prima atau komposit, kita dapat menggunakan teorema yang sederhana ini, yaitu teorema Fermat. Ini Fermat ini dibaca Fermat. Teorema Fermat berbunyi, jika P adalah bilangan prima dan A adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi dengan P, yaitu pembagi bersama terbesar A dan P sama dengan 1, maka kekongruenan ini dipenuhi, yaitu A dipangkat dengan P kurang 1 kongruen dengan 1 dalam modulus P. Menurut teorema Fermat di atas, jika P adalah bilangan prima, maka A dipangkat P kurang 1 kongruen dengan 1 dalam modulus P. Tetapi jika P bukan bilangan prima, maka A dipangkat P kurang 1 tidak kongruen dengan 1 dalam modulus P. Perhatikan contoh 18 berikut. Tes apakah 17 dan 21 merupakan bilangan prima atau bukan dengan menggunakan teorema Fermat ini. Kita dapat memilih nilai A sembarang asalkan pembagi bersama terbesar A dengan P sama dengan 1. Untuk mudahnya, kita ambil nilai A yang kecil, misalkan A sama dengan 2, karena PBB 17 dengan 2 sama dengan 1, dan PBB 21 dengan 2 sama dengan 1. Untuk bilangan yang pertama, yaitu 17, kita hitung 2 dipangkat 17 kurang 1. Ini sama dengan 65.536. Nah, periksa apakah 65.536 ini kongruen dengan 1 dalam modulus 17. Nah, ternyata betul, karena 17 habis membagi 65.536 dikurang 1, yaitu sama dengan 65.535. Jadi, kesimpulannya 17 adalah bilangan prima. Untuk bilangan yang kedua, 21, kita hitung 2 dipangkat 21 kurang 1 adalah 1048576. Nah, yang setelah kita periksa, ternyata ini tidak kongruen dengan 1 dalam modulus 21. Karena 21 ini tidak habis membagi 1048576 dikurang 1, yaitu sama dengan 1048575. Oleh karena itu kita simpulkan bahwa 21 bukan bilangan prima. Namun teorema Fermat memiliki kelemahan, yaitu terdapat bilangan komposit n, namun memenuhi teorema Fermat ini, yaitu apabila dipangkatkan 2 dengan n kurang 1, kongruen dengan 1 dalam modulus n. Bilangan bulat seperti ini dinamakan bilangan prima semu atau pseudo primes. Contohnya 341 ini bukan bilangan prima, ya. Ini adalah bilangan komposit karena 341 ini habis dibagi oleh 11, ya, atau habis dibagi oleh 31. Namun menurut teorema Fermat, 2 pangkat 341 kurang 1, yaitu 2 pangkat 340, kongruen dengan 1 dalam modulus 341.
Artinya 341 ini memenuhi teorema Fermat. Namun 351 bukan bilangan prima, ya. Dia adalah bilangan komposit. Oleh karena itu 351 ini disebut dengan bilangan prima semu. Namun untunglah bilangan prima semu relatif jarang terdapat. Untuk bilangan bulat yang lebih kecil dari 10 pangkat 10, terdapat 455.052.512 buah bilangan prima, tetapi hanya 14.884 buah yang merupakan bilangan prima semu terhadap basis A-nya sama dengan 2. Kita dapat menggunakan teorema Fermat untuk menghitung suatu operasi perpangkatan yang pangkatnya merupakan bilangan yang sangat besar. Misalnya pada contoh 19 ini, hitunglah sisa pembagian 2 di pangkat 2020 jika dibagi dengan 73. Dengan menggunakan teorema Fermat, kita dapat mengetahui bahwa 2 di pangkat 73 kurang 1 atau sama dengan 2 pangkat 72 kongruen dengan 1 dalam modulus 73. Oleh karena itu, untuk menghitung perpangkatan 2 dengan 2020, kita melakukan trik, yaitu 2020 ini kita nyatakan sebagai perkalian dengan 72. Nah, 2020 ini adalah 72 dikali 28 ditambah dengan 4. Nah, ini dapat kita nyatakan sebagai 2 di pangkat 72 di pangkat 28 dikali dengan 2 pangkat 4. Nah, menurut teorema Fermat, 2 pangkat 72 ini kongruen dengan 1. Oleh karena itu, bisa kita ganti 2 pangkat 72 ini dengan 1. Sehingga menjadi 1 di pangkat 28. Nah, 1 di pangkat 28 adalah 1. Nah, dikali dengan 2 pangkat 4, ya, hasilnya adalah 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 ini adalah 16. 16 dalam modulus 73 sama dengan 16. Jadi, sisa pembagiannya adalah 16. Contoh lainnya, 3 kemunculan terakhir komet Halley adalah pada tahun 1835, 1910, dan 1986. Kemunculan berikutnya diprediksi akan terjadi pada tahun 2061. Dengan bantuan teorema Fermat, buktikan bahwa 1835 di pangkat 1910 ditambah 1986 di pangkat 2061 kongruen dengan 0 dalam modulus 7. Karena PBB 7 dengan 1835 sama dengan 1 dan PBB 7 dengan 1986 sama dengan 1, maka hal ini memenuhi syarat teorema Fermat yang menyatakan bahwa pembagi bersama terbesar A dan P itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya, berdasarkan teorema Fermat, kita dapat memeriksa bahwa 1835 di pangkat 7 kurang 1, yang sama dengan 1835 di pangkat 6, itu kongruen dengan 1 dalam modulus 7. Jadi dalam menghitung perpangkatan 1835 di pangkat dengan 1910, kita dapat menyatakan pangkat 1910 ini sebagai hasil perkalian 6 dengan sesuatu, yaitu 6 kali 318 ditambah dengan 2. Nah, sehingga ini dapat kita ganti ini dengan 1835 di pangkat 6 dikali 318 ditambah dengan 2. Atau 1835 pangkat 6, lalu dipangkatkan lagi dengan 318. Dikali dengan, ya, yang 2 ini adalah 1835 kuadrat. 1835 pangkat 6, ini adalah 1 ya, dalam modulus 7. Jadi ini kita ganti dengan 1. 1 di pangkat 318. Nah, itu adalah 1. Ya. Karena 1 dipangkatkan berapa saja, itu hasilnya sama dengan 1. Jadi 1 dikali dengan 1835 kuadrat, itu sama dengan 1835 kuadrat. Nah, 1835 ini sama dengan 1 dalam modulus 7. Kenapa? Karena 1835 dimod dengan 7 itu sama dengan 1. Nah, jadi ini 1 kuadrat. 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi hasil perpangkatan 1835 dengan 1910 itu adalah 1 dalam modulus 7. Begitu juga dalam menghitung 1986 di pangkat 2061. Nah, 1986 di pangkat 7 kurang 1 ini, atau sama dengan 1986 di pangkat 6, ini kongruen dengan 1 dalam modulus 7. Oleh karena itu kita menyatakan pangkat 2061 ini sebagai hasil perkalian 6 dengan sesuatu. Nah, 2061 ini adalah 6 dikali 343 ditambah 3. Nah, jadi bentuk pangkat ini dapat kita ganti dengan 1946 di pangkat 6 dikali 343 ditambah 3. Atau 1946 di pangkat 6 dipangkatkan lagi dengan 343. Ya. Kemudian yang 3 ini adalah 1946 dipangkat dengan 3. Nah,
1986 di pangkat 6 ini itu sama dengan 1 ya. Jadi ini kita ganti dengan 1. 1 di pangkat 343 ya. Ini sama dengan 1 ya. 1 dikali 1986 di pangkat 3. Nah, ini sama dengan 1986 di pangkat 3. Nah, 1986 ini ya. Ini kongruan dengan 5 dalam modulus 7 ya, yaitu 1986 dimod dengan 7 sama dengan 5. Sehingga 5 pangkat 3 ini adalah 125. 125 ini kongruan dengan 6 dalam modulus 7 ya, karena 125 dimod dengan 7 adalah 6. Jadi hasil penjumlahan ini ya itu adalah 1 dalam modulus 7 yaitu yang ini ditambah dengan 6 dalam modulus 7 itu adalah 7 dalam modulus 7. Nah, 7 dalam modulus 7 itu kongruan dengan 0 ya, dalam modulus 7 sehingga terbukti. Sebagai latihan, kerjakan 3 buah soal ini yang diambil dari soal-soal kuis dan soal-soal ujian akhir semester. Selamat mengerjakan. Nah, dengan demikian, video bagian kedua ini dicukupkan sampai di sini. Nanti kita lanjutkan dengan teori bilangan bagian ketiga pada video selanjutnya. Saya ucapkan selamat belajar dan terima kasih atas perhatiannya.